Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa. Dijawab sambil makan opak, ngejawab tapi kagak kompak. Ya. Mudah-mudahan yang jawab salam tambah-tambah keberkahan, gampang rezeki. Ya, juga yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Amin. Ada yang belum dapat jodoh? Oh, banyak. Ya. Udah dapat jodoh ya. Ya, mudah-mudahan nambah. Nambah usahanya, bukan nambah masalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'na qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama yang kami hormati Direktur Utama, ya betul, PT Asri Karya Lestari, ya, ya sahabat saya Bapak Haji Sujatmiko, ya, beserta jajaran Dewan Direksi, ya, ya, beserta karyawan, betul, karyawan itu artinya apa ya? Karyawan yang berkaya, laki-laki yang berkaya gitu ya, berarti bukan pengangguran yang laki-laki gitu ya. Ya, nggak apa-apa saya begini bahasa kampung. Ya, ya. Dan juga karyawati, ya artinya yang berkarya, wati, ya perempuan yang berkarya gitu ya, berarti perempuan yang bukan pengangguran, ini bahasa umum. Berarti kalau jomblowan dan jomblowati. Ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan zahir dan batin. Ya. Karena ini penting ya, bahagia penting. Kita kerja kan nyari bahagia ya. Kita nikah nyari bahagia, betul. Ya. Kita banyak keinginan nyari bahagia walaupun belum tentu. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan zahir dan batin. Ya, lalu kemudian mudah-mudahan ini yang ikut live streaming banyak nggak? Banyak. Oh, banyak ya. Oh ya, ya harus didoakan juga ya. Ya, mudah-mudahan semua khusus yang hadir di majelis ini, di kantor ini juga umumnya yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan dicukupkan segala kebutuhan. Disampaikan segala yang dicita-citakan, ditolak dari bala. Tahu bala? Bala tahu? Bukan bala-bala ya, bukan ya. Bala itu sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu kepahitan, ya, itu bala, termasuk bencana. Ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari bala. Ya, juga mudah-mudahan diangkat derajat. Ya, disembuhkan, disehatkan dari penyakit zahir dan batin, dikabulkan dari segala doa, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita doakan ya, ini direktur kita ini ada hajat. Tahu hajatnya enggak? Tahu enggak? Ini pura-pura tak enggak tahu apa gimana nih? Ya. Nah, ini ada hajat ya, ada gawe menjelang 2024. Apa hajatnya?
Jangan-jangan nggak dukung nih alatnya. Ya, ini hajat, ada hajat. Ya. Boleh nggak ngomong begini? Untuk ini kan internet. Boleh? Oh, boleh ya? Ya, baik. Ya, wabillahi kita doakan direktur kita ini punya hajat untuk maju ya pada kompetisi calon DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Sebenarnya saya bingung juga sekelas beliau kok mau nyalonin ya. Duit udah banyak. Ya. Apa mungkin ya di dalamnya ada pengabdian dan lain sebagainya. Ya, kita doakan wabil khusus untuk beliau, mudah-mudahan apa yang diniatkan, dihajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan keberkahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Juga mudah-mudahan Allah memberikan nikmat ihsan. Ya, artinya satu nikmat yang kita merasa dilihat oleh Allah setiap saat dan setiap keadaan. Dan ini menjadi ruhul ibadah. Amin. Ya. Allah memberikan nikmat sehat walafiat. Terasa nikmat gak kalau sehat? Enggak. Terasa nikmat gak? Ini kayak kurang yakin, berarti kurang syukur nih. Coba rasakan saudaraku. Kalau kita sakit, ya, kadang-kadang kalau orang dikasih sakit, apapun dihabiskan untuk mencari jalan kesembuhan. Berarti nilai sehat itu sungguh tiada tara, betul nggak? Betul nggak? Bersyukur nggak atas nikmat sehat? Alhamdulillah. Ya. Nikmat panjang umur. Oh, habis sekarang kita alhamdulillah ya masih dititipkan umur. Nikmat diberikan rezeki dan nikmat yang jikalau kita menghitungnya Allah berfirman wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmatku kata Allah la tuhsuha, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kurang syukur kita. Amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Artinya hambanya yang pandai berterima kasih. Semakin merasa diberikan nikmat oleh Allah, maka semakin banyak syukur kepada Allah. Semakin banyak syukur kepada Allah, semakin banyak ibadah kepada Allah. Insya Allah kita hadir pengajian bagian bentuk syukur. La in syakartum lazidannakum. Jadi siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti jejak langkahnya. Dengan mengikuti jejak langkahnya, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya. Kalau sudah diakui sebagai umatnya, harapan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, kepada keluarganya, sahabatnya, ya,
Dan juga sekali lagi mudah-mudahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ini cinta. Ini sebelum saya lanjut, saya tanya, pernah jatuh cinta enggak? Ini jangan jomblo semua ini. Jatuh cinta pada pandangan pertama, ya, dari mata lalu turun ke hati. Ya. Nah, begitu ya kira-kira ya. Ini yang jomblo berapa orang nih? Yang semua jomblo nih. Ya, ya. Ya, ini karena temanya cinta. Kita harus belajar menganalogikan cinta itu sendiri. Kenapa? Kalau bicara cinta, jadi kita harus mengerti apa itu cinta, siapa yang dicintai, apa akhirnya daripada cinta. Itu maksud saya. Ya, saya tanya lagi, Anda pernah jatuh cinta? Pernah. Saya nggak percaya, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Ya. Ya. Saya tanya sekali lagi, pernah jatuh cinta? Nah, ini mendingan agak kompakan. Ya. Coba perhatikan orang yang sedang jatuh cinta. Apa yang dipikirannya itu adalah seseorang yang kita cintai, betul tidak? Ya. Mau mandi ingat kamu, dia apa kamu? Mau makan ingat kamu. Ya, bahkan ya, salah satu ciri cinta seseorang mencintai seseorang adalah sering menyebut namanya. Itu modal. Ngerasa enggak dulu? Ya. Ini pasangan kita. Kalau laki-laki pasangannya perempuan, bukan laki-laki lagi. Jangan. Ya, pasangan laki-laki ya perempuan. Seorang laki-laki mencintai perempuan. Kemudian pasangannya yang perempuan, ya, nge-WA, zaman sekarang, zaman dulu belum ada. SMS, ketemuan yuk. Nyamperin nggak nih cowoknya? Wah, yakin. Udah. Padahal itu jalannya itu untuk ke tempat pasangannya lewat kuburan. Nah, demi cinta. Lari. Ada apa, Neng? Enggak. Saya cuma ngasih tahu besok saya diundang. Ada teman kita mau nikah. Terus apa? Ada nyubit gitu. Masa nggak ngerti? Kado, kado. Nah itu yang sing cowok dicubit itu marah apa enggak? Tuh. Nah kalau bicara cinta, nih, bicara cinta, apapun yang dilakukan oleh sang kekasih, katanya sayang. Dicubit katanya sayang. Ketika kita mencintai sang pencipta, harusnya lebih dari itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, maka Allah akan memberikan ampunan dan kasih sayang kepada kalian semua. Caranya bagaimana? Ada tahapan. Ya. Kita pacaran juga ada tahapan. Kalau jujur I love you, muah, enggak gitu kan? Gitu enggak? Ya, ada tahapan. Ya. Pertama ikuti dulu. Ya, fattabi'uni. Ikuti aku. Apa perintahnya? Ini modal awal. Ya, modal awal, ikuti. Lalu setelah itu apa? Ya. Setelah itu juga
harus sering menyebut namanya. Ya, harus sering ingat. Bahasa Arab ingat itu zikir. Ya, minimal itu. Minimal. Jadi modal awal itu mengikuti perintah Allah, dan kelas kita ini masih kelas sulit jatuh cinta. Masih kelas takut dan kelas upah. Ya, mau sholat ya karena pahala gitu ya. Ninggalin sholat takut neraka. Boleh. Ya, tetapi kalau cinta bukan itu. Seperti halnya yang kita ucapkan di dalam ibadah. Ya, kalau mazhab Syafi'i ini pakai usholi, ada mazhab yang lain enggak, boleh. Yang penting dasarnya mazhab. Ya, ada kalimat terakhir itu di dalam niat lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala berarti bukan karena apapun, ditembuskan langsung kepada Allah. Itu dasarnya. Jadi saya seperti yang dalam sholat ya, yang iftitahnya pakai Allahu Akbar kabiro, ya ada ya. Apa? Allahu Akbar kabiro. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, itulah lillahi ta'ala, bukan disandarkan yang lain. Ya. Ini kadang-kadang termasuk saya bicara begitu pengalaman. Ya, mau tahajud kalau banyak masalah. Mau tahajud kalau banyak utang. Mau tahajud kalau ingin naik jabatan. Salah enggak? Salah enggak? Enggak salah. Lumayan. ya berarti benar di kelasnya. Ya, jadi kalau yang masih begitu lumayan daripada lumanyun. Ya, jadi benar di kelasnya. Ya, berarti Allah sayang masih. Ya, Allah kasih masalah. Kalau nggak ada masalah berarti kamu makin jauh dari aku. Maka dibimbing oleh masalah, akhirnya mau dekat, menangis, astagfirullahaladzim. Ya Allah, gini amat hidup itu ya. Ini lumayan. Ya. Tetapi ketika naik tingkatan iman kita, bukan itu. Ada masalah, nggak ada masalah. Apapun yang terjadi, aku tetap ibadah. Nah, itu sudah cinta. Lalu kemudian ketika muncul cinta kepada Tuhannya, ada upaya menaikkan tingkat keimanan dan keyakinannya. Untuk menggapai apa? Ma'rifat. Kenal. Tuh, itu. Ma'rifat atau kenal. Saya tanya nih, mas-mas semua, siapa Presiden Republik Indonesia? Joko Widodo, betul. Insinyur Joko Widodo. Ya. Kenal. Tahu namanya tapi belum kenal orangnya. Ya. Saya tanya, saudara-saudaraku, siapa Tuhanmu yang kau ibadahi? Allah. Jangan ragu-ragu. Allah. Siapa presidenmu sekarang? Joko Widodo. Nah, itu makrifat tahap awal. Disebut makrifatul asma. Bukan asma bengek, bukan. Ya. Ya. Mengenal namanya. Ya. Itu. Ini level 1. Harus ditanamkan. Lalu bagaimana untuk naik? Maka kenali sifat-sifatnya. Makanya di dalam kita beragama itu sebetulnya nggak sembarangan. Ya, ada 3 hal pokok yang sebenarnya itu intisari.
daripada ibadah itu sendiri, yaitu arkanuddin, rukun agama Islam. 3. Ini tripod ya tuh, itu 3 ya. Ini penting. Nih. Ya, rukun agama Islam ada 3. Ini penting, harus dipahami untuk meningkatkan kita cinta. Jangan kenal nama doang. Ya. Yang pertama iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Atau boleh dibalik, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ini landasan pokok. Ketika salah satunya hilang maka tempang. Terjelembab. Ngaguling cek orang Sunda mah. Maka kenali satu-satu rukun Islam. No, ada lagi. Tadi mah rukun agama Islam, berikutnya kenali rukun Islam. Saya yakin udah marifat semua rukun Islam. Ini saya cek nih. Rukun Islam berapa? Oh, marifat udah. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, lulus udah. Oh. Ya. Ini rukun Islam 5. Ilmunya fikih. Ini harus tahu ilmunya fikih yang membahas hukum-hukum termasuk rukun Islam. Yang kedua, ya, rukun agama yang kedua itu iman. Rukun iman berapa? 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikatnya Allah. 3, iman kepada 4, 5, 6. Udah lulus. Ilmunya tauhid. Ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ketika bicara tadi fikih, bicara fikih, ya, ikut salah satu dari 4 mazhab. Ya. Bicara tauhid, ya, itu ikut kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini pokok-pokoknya. Salah satunya dulu kali zamannya SD atau ngaji di kampung. Wujud kidam bako apa kak? Mukhallafatul lil qiyamuhu. Ya. Ilmu mutakalliman. Lulus. Wih, udah makrifat semua ini. Ya, alhamdulillah. Wujud artinya ada, mustahil. Wujud artinya ada, mustahilnya tidak ada. Mustahil itu lawannya, lawan dari ada tidak ada. Ini sedikit aja ya. Nah, wujud artinya mustahil tidak ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara langit dan bumi. Itu dalil. Dalil nakli, dalil aklinya. Saya tanya, ini namanya apa nih? Kue. Sepakat nggak nih? Takut kalau nggak sepakat bidah ini. Sepakat nggak? Ini namanya apa? Kue.
Apakah kue ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Berarti adanya kue, ada yang mencipta, maka Allah Maha Pencipta. Tuh, kenali itu. Ini korek atau apapun. Ya, sebetulnya kajian yang enak itu ngaji kitab, dibuka itu. Ya, dibuka gitu. Gak apa-apa lah, itu mah lintasan-lintasan aja. Ya. Nah, ini tadi rukun agama yang 3 ini baru 2. Yang satunya adalah ihsan. Ihsan itu nggak ada rukun, tapi definisi. Seakan-akan engkau melihat Allah atau paling tidak merasa dilihat oleh Allah. Nah, kalau puyeng jangan dipikirin dulu, ini harus dipandu dengan keilmuan, ya, harus dipandu. Tetapi intinya harus ada upaya kita menaikkan level keimanan itu dulu. Ya, karena iman itu ada 5 tingkatan. Ya, yang pertama, ya, iman taklid. Taklid itu orang beriman ikut-ikutan. Lihat orang sholat gitu, ya udah ikut saja. Sah nggak imannya? Sah untuk awal. Ya, untuk awal. Ya, kalau zaman sekarang itu nggak ada bodoh makdur, nggak ada. Ya, kajian di mana-mana mudah kita sekarang ini. Maka harus naik imannya. Ya, ke iman ilmu. Ya, iman ilmu itu mengerjakan ibadah didasari dengan ilmunya. Ketika bicara kita bersuci, wudhu, tahu ilmunya. Fardu wudhu berapa, rukun sholat berapa, yang membedakannya bagaimana. Nah, itu dengan ilmu. Naik berarti dari iman taklid ke iman ilmu. Yang ketiga, iman iyan. Apa iman iyan? Bimuraqabatil qalbi. Sudah muraqabah, melakukan perjalanan hati. Berarti ibadahnya sudah terkontrol. Ya. Yang keempat, iman hak. Ini saya belum bisa jelaskan, ya, nanti. Karena mau selesai 3 jam. Ya. Yang kelima, iman hakikat. Setidaknya ada upaya kita. Nah, tujuan kita taklim ini kan meningkatkan itu. Dari iman ikut-ikutan ke iman ilmu. Amin. Mudah-mudahan naik derajat semuanya. Apa sih harapannya dengan tahapan-tahapan, ya, pembelajaran dan lain sebagainya mengenal Allah? Apa agar ridho, ya, agar mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ya, ketika kita paham, ya, berupaya mencintai Allah, upaya dulu, ya. Maka setiap aktivitas yang dilakukan, ya, aktivitas itu disandarkan kepada Allah. Ya. Sholat karena Allah, puasa karena, tahajud karena, menikah karena, bekerja karena. Nah, itu kita bekerja itu mencari karunia diperintahkan oleh Allah. Sudah naik Anda dari sisi pahala sekalipun. Ya, jadi Anda bekerja itu bukan hanya rutinitas orang hidup saja, tetapi Anda ini sedang ibadah kepada Allah. Karena Allah memerintahkan mencari karunia untuk memberikan nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Ketika Anda misalkan mati sekalipun, dicatat pahalanya mati syahid. Tuh. Maka luruskan niat di situ dulu dasarnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu yang mengingat Allah ketika sedang berdiri badan, sedang berdiri ingat Allah. Itu sadar, itu harus sadar. Alladzina yadhkurun wa qu'udan.
Duduk, ini duduk. Ingat Allah. Wa ala junubihim. Ketika berbaring ingat Allah. Karena di awal salah satu ciri seseorang mencintai seseorang adalah ingat. Kalau kita sandarkan ingatan kita kepada Allah, maka kita akan mengingat Allah ketika sedang berdiri, sedang duduk, bahkan berbaring. Sebagian mufassir menafsirkan seperti ini. Sedang berdiri badan. Ya, Anda sedang jaya, sedang mudah, dihormati orang, dihargai. Itu kiaman berdiri. Ingat Allah. Kalau ingat Allah, insya Allah. Ya, tidak akan terjadi sombong. Ya, dan lain sebagainya. Karena ingat Allah. Wa qu'udan, ya, duduk. Ya. Kita menengah. Ya, motor biar ngutang dia punya. Ya, rumah biar ngeredit ada gitu ya. Itu sedang tuh. Ya, sedang. Qu'udan itu. Ingat Allah. Saya arahkan itu biar tahu syukur nanti. Wa ala junubihim, ya, berbaring. Ya, bisa ditafsirkan ketika Anda sedang terpuruk. Pokoknya hancur-hancuran hidup. Ini sering terjadi. Mungkin salah satu dari Anda pernah ngalamin. Ya. Hancur hidup. Hancur, sehancur-hancurnya. Dihina, dilecehkan, disingkirkan. Ini junubihim. Tergeletak. Ingat Allah. Kenapa? Sadar sesadar-sadarnya yang menjadikan saya apapun. Itu kehendak Allah. Kehendak sang kekasih. Yang disebut rukun iman disimpan paling ujung. Yang keenam, ya, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wajib percaya kepada takdir Allah, yang baik, yang buruk dari Allah. Yang baik dan buruk dari Allah. Berarti ikhlas, ridho. Ketika kita ridho dalam semua keadaan, Allah pun ridho kepada hambanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi, lalu kemudian, ya, mencintai Allah tadi yang pertama lewat ibadah. Ibadah diupayakan dengan ilmunya, dengan segala tingkatannya. Belajar. Lalu berikutnya, mencintai Allah melalui makhluk Allah. Ada yang punya istri? Ada. Jatuh cinta sama istri? Nah, itu. Aku mencintaimu karena tuh. Bener nggak? Mau nambah? Ya. Ini contoh. Ya. Kita butuh harta enggak untuk hidup? Butuh. Nyari enggak? Nyari. Nyarinya lewat proses bekerja, kan lewat manusia. Kalau di sini lewat pamiko misalkan. Ya. Karena Allah. Kita diberikan takdir kekayaan, ya sudah karena Allah. Untuk kendaraan mencapai ridho Allah. Jadi apapun sandarannya ke sana. Namun kalau masih berat, ya, menggiring pikiran dan hati, berarti ada masalah di hati kita. Ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Tapi kata Nabi, setiap segala sesuatu ada alat pembersihnya. Setiap segala sesuatu ada alat pembersihnya. Ini kita buktiin, bener nggak nih? Kalau nyuci alat pembersihnya apa? Sabun. Boleh lah. Coba cat. Ada alat pembersihnya?
Ada kan? Berarti Nabi udah tahu ya. Ya padahal Nabi nggak cerita tinar. Ya, hanya nggak cerita sabun nggak ya. Cuma Nabi bersabda setiap segala sesuatu ada alat pembersihnya. Alat pembersih hati zikrullah. Itu alat pembersihnya. Lalu kata Nabi, jaddidu imanakum. Upgrade lah iman kamu. Bahasa sopannya upgrade apa ya? Upgrade bahasa apa? Upgrade itu. Upgrade bahasa Sunda ya? Bukan? Oh, bukan ya. Bahasa sopannya apa? Upgrade itu. Perbaharuilah. Enggak cocok sama upgrade maknanya. Cocok ya? Ya. Pakai upgrade apa pakai perbaharui? Coba aja. Berarti ini udah kelas marifat udah. Ya. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian semua. Upgrade lah iman kalian semua. Sahabat nanya begini. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Dengan cara apa kami memperbaharui iman kami? Qala bikasroti qauli la ilaha illallah. Kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu alat pembersih. Pak Haji, Damang. Alhamdulillah ya. Nah, alat pembersih. Oh, jadi lakukan itu. Kadang-kadang habis sholat likum-likum loncat. Berapa sih semampunya? Masa timbang 3 nggak mampu? La ilaha illallah. Atau dari subhanallah gitu ya. Kalau memang sangat sibuk ya 3 kali, daripada enggak. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, jangan ditinggalkan ya, jangan sampai Allahu Akbar aja selesaikan sampai la ilaha illallah. Kalau memang ribet, satuin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, udah nggak apa-apa, boleh ya. Itu untuk mengupgrade, memperbaharui ya, lebih banyak lebih baik ya. Jadi bagaimana untuk memperbaiki iman ya, maka perbanyaklah zikir. Jangan saya capek, sibuk, nah itu masalah lagi baik ya. Begini, setiap segala sesuatu yang akan menuju Allah, mengejar cintanya Allah dan dicintai, ada yang nggak ridho. Siapa yang nggak ridho? Hah? Ragu-ragu. Nggak apa-apa, ada Pak Haji juga ngomong. Ya, kan Pak Haji bukan setan. Gimana sih? Ya, siapa? Ah, setan. Nggak ridho. Ya. Nggak ridho. Ya. Apa? Ya. Allah berfirman, qala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Ini di Quran surat Al-A'raf 16. Iblis menjawab, ya Allah, karena engkau menjadikan saya tersesat, kata iblis, maka saya akan menghalangi mereka, anak cucu Adam, dari jalanmu yang lurus. Kalau lagi kerja nih, ada nggak? Kadang-kadang suka ada niat ngobat. Padahal niat hati mah jujur, tapi kadang-kadang ada, wah ini nih. Ada nggak keinginan? Ditahan, berarti kita menang. Gitu. Ya. Kemudian kata iblis, saya akan mendatangi mereka anak cucu Adam dari depan, belakang, kanan dan kiri mereka, dan engkau ya Allah tidak akan pernah mendapati mereka dalam keadaan bersyukur. Terus mau bukti lagi? Maaf ya, kita sholat nggak? Sholat, alhamdulillah. Mau sholat itu mudah, ringan atau berat? Kalau saya sih berat, harus maksain dulu. Kalau kalian ringan luar biasa, berarti syukuri itu. Kenapa? Karena di Quran Allah berfirman begitu. Innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Salatlah perkara yang berat kecuali orang-orang yang menghadap hatinya, ingat kepada Allah. Makanya kalau kita masih dibilang
kemampuan untuk sholat, alhamdulillah. Sholat, mau sholat aja susah ketika sholat. Ya, kita pakai usolli yang madhab Syafi'i, yang nggak madhab, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak masalah. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar kabiro, mulai gentayangan, ya. Ingat ini kerjaan belum kelar, ya teruskan gentayangan. Ingat bini, ingat anak, ingat utang. Ngerasa nggak? Ayo, selesai ngelamun, selesai sholat. Saya ngomong gini, saya pengalaman bukan orang, makanya saya omongin. Dan Anda insya Allah nggak beda, mungkin lebih. Itu ya, ini yang terjadi. Itu bukti bahwa ada yang maha gitu. Makanya faidza qara'na Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian akan membaca Quran, fasta'in, berlindunglah. Fasta'in billahi, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setannya siapa yang dikutuk? Oh, kurang kompak. Siapa yang dikutuk? Kenapa setan dikutuk? Ya, ingkar kepada Allah, apalagi ujub, sombong, riya, takabur, dolim, aniaya. Karena itu setan dikutuk. Saya mau nanya, ada nggak sifat itu dalam diri kita manusia? Ada nggak? Saya nanya sekali lagi, ini serius ini. Ada nggak? Kalau ada, berarti yang dikutuk bukan setan yang di sono. Ini orang. Ya Allah, makanya jangankan kita yang kelas pendosa, Nabi aja istighfar sekurang-kurangnya 70 kali, 100 kali. Padahal Nabi itu maksum, dijaga dari noda dan dosa. Ya, bagaimana Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, saya termasuk orang yang dolim, saya jahat, saya masih sombong, ya Allah. Nabi, apalagi kelas kita. Kalau masih ada ujub, riya, takabur, sombong, aniaya, udah banyak lagi, lupa kepada Allah, lalai dalam ibadah. Oh, berarti yang dikutuk siapa? Saya, jangan yang di sono, tapi yang di sini. Maka saya bilang, bersihkan itu semua, ya, dengan memperbanyak zikrullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surganya Allah. Tapi orang mah bawa sebagaimana kebiasaan. Iya, bagaimana kebiasaan. Ya, kalau biasanya nyablak, ya nyablak, ya buset dah gitu ya. Nah, makanya dibiasakan. Nah, juga baca Quran dan lain sebagainya. Diprogramkan atau 2 ayat. Nggak usah banyak-banyak lah. 3 ayat, 1 makro, 1 ain. Yang mampu 1 juz. Kenapa? Itu tombol. Itu benteng. Ya, jadi bagaimana kita mau mencintai Allah kalau kita terhijab, tertutup basirah kita dengan Allah karena ada sifat-sifat syaitoniah? Nggak mungkin kita ma'rifat. Maka bersihkan itu, ya, dengan zikir, ya, dengan ibadah dan sebagainya. Maka insya Allah perlahan tapi pasti kita akan menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Insya Allah. Cukup kali ya? Ya, baik. Ya, mungkin sementara itu saja. Tutup salam dulu apa enggak? Atau jawab? Ya, baik ya. Ya, silakan. Ya, maaf. Waalaikumsalam. Bagaimana membedakan ya, kita kan mempunyai orang tua ya,
ini bagaimana kadang memerintahkan ke kita. Jadi gini, kita mendahulukan mana dari kasih sayang kita ke istri dengan orang tua. Bagaimana membedakannya itu, Kiai? Kadang kita sulit membedakan perintah dari ibu dan dari istri, contohnya seperti itu. Jadi mendahulukan yang mana gitu perintah, gitu saja, Kiai. Ya. Salah. Ya. Mas siapa tadi? Pak Bandi. Ya. Ya, terima kasih. Ini pengalaman hidup kita nih. Ya, realita yang ada ya. Jadi setelah kita pakai mic gak ya? Pakai. Ya. Ya. Setelah kita dewasa, ya, itu yang didik siapa? Orang tua. Yang menyekolahkan sampai nggak selesai, insya Allah orang tua. Ya. Lalu sampai kita didorong untuk menikah. Itu siapa? Orang tua. Nah, terkadang bagian dari ujian itu, ya, terkadang muncul dari keluarga. Ini karena sama-sama perempuan itu saling cemburu, ya, ya tanda kutip ya cemburu, ya, cemburu. Ngerasa masing-masing ada ingin diperhatikan, mana yang harus didahulukan. Intinya begitu ya, intinya. Ya. Yang pertama adalah dasarnya istri itu wajib taat terhadap dasarnya, wajib. Nah, kalau kata suami, neng, wayahnya, gitu, ya, wayahnya. Orang tua dulu, kita mengalah, nggak taat itu istri, maka istrinya berdosa. Maka dahulukan orang tua. Ingat, ya, kita hidup itu adalah jasa orang tua. Dari kita mulai dikandung, dilahirkan, disusui, sampai kita menikah, jasa orang tua. Maka juga ridho Allah ada pada ridho orang tua. Insya Allah ketika kita berbuat baik sama orang tua, maka keberkahannya akan kita dapatkan di dunia wal akhirah. Berbuat baik terhadap sesama, 1 dibalas 10. Berbuat baik kepada orang tua, 1 dibalas 70. Bagaimana Mas? Sudah dapat jawaban apa kurang? Kurang puas? Mudah-mudahan kurang puas. Ya. Jomblo bukan? Ya, baik. Nah. Terkait yang keimanan tadi, saya merasa imannya itu naik turun, jadi ibadahnya itu sering naik turun. Nah, itu menjaga biar kita konsisten itu gimana? Ya, jadi untuk tahap awal itu, ya, ini ikutin ya, saya kasih doa ya, ikutin ya. Allahumma, ayo, paksain. Ya, ini ya, ini kelas kita. Ya, ini kelas kita. Biasanya ya militer lah yang pakai ya. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, loncat itu. Enggak, benar enggak? Nah, ini Pak Haji ini pimpinan perusahaan, ya. Ini beliau sebenarnya enak kalau dakwah itu. Karyawan kalau kagak sholat, asal gua pecat loh. Sholat nggak? Sholat, walaupun ngedumel, sialan gitu ya. Tapi dakwah, ya karena konsepnya untuk kelas awal itu saya bilang dipaksa, terpaksa, terbiasa. Ya, selebihnya membentuk kesadaran didorong dengan ilmu. Gitu. Yang enak sih kajian kitab sebetulnya. Gitu ya. Bagaimana paham Mas? Nah, jadi sudah dapat solusi. Sudah. Ya, Pak, yain. Kenapa kita malas? Karena ada musuh namanya syaiton. Ya. Kalau kita mengikuti kemalasan kita, berarti kita ikut. Nah, itu dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Ya. Puas.
Baik. Makasih ya. Saya tanya deh, Kiai, kalau mewakili yang jomblo nih, Kiai. Jadi karyawan di sini juga banyak yang jomblo, ya. Yang sudah waktunya sama yang belum waktunya. Jadi mungkin amalan apa yang membuat supaya kan manusia itu belum sempurna kalau tidak berpasang-pasangan. Ya. Jadi teman-teman supaya amalannya apa yang supaya tadi itu menjadi manusia sempurna, jadi berpasang-pasangan itu tidak itu. Ini mewakili ini banyak yang Jomblowati ya. Ini pertama itu biasanya niat. Ya. Secara umum kesuksesan apapun bergantung niatnya. Niat itu bahasa apa? Saya tanya, niat bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Niat, an-niyatu itu bahasa apa nih? Nah, bahasa Arab. Nah, bahasa Sundanya motivation. The motivation. Jadi yang pertama punya motivasi enggak? Punya niat enggak? Kadang-kadang niatnya ada, tapi terlalu banyak pikiran, ketakutan berlebihan. Mana cicilan motor belum lunas, ya kan? Ya enggak? Padahal ini tanya Pak Haji nih, tanya. Ya. Ketika kita menikah, rezekinya double. Iya, kan ada keberkahan di sana. Ya gaji. Coba di sini ada yang menikah enggak? Menikah sudah? Satu. Oh, satu ya. Malu tuh Pak Haji. Ya, nih, maaf nih, sama-sama kerja. Hidup enggak? Hidup. Kalian ini celah-celah aja padahal punya anak. Ini malahan yang kusut yang jomblo. Ya, coba. Nah, berarti di situ ada nilai keberkahan tambah anak. Gaji segitu-gitu juga ada keberkahan. Jadi kenapa alasan orang belum nikah salahnya takut atau ketakutan. Ya, kemudian kalau memang sudah niat, ketakutan dihilangkan, baru doa. Bebas doa mah. Ya, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia boleh. Tapi lakukan ibadah dulu, zikir dulu, baca Quran dulu. Mohon ya Allah. Baru terserah bahasa ya, ya Allah. Minta aja udah. Asal niatnya bulat, insya Allah nggak lama. Nah, kalau masih belum laku datang ke saya mandiin. Ini tanya nih saksinya banyak. Jombloannya Jomblowati pada datang kawin. Terakhir yang maaf di fisik nggak sempurna bahkan. Iya. Ya. Boleh nanti alamatnya minta saya. ada kartu namanya ada. Oh ada ya. Ada ya. Calonnya saya Pak. Tuan. Ya demikian ya. Ya demikian ya. Ya. Tapi begini ya. Allah berfirman begini, uji budakwah di idzadaan. Aku menjawab oleh yang berdoa jika ia berdoa. Ya masalahnya yakin pak enggak? Nah itu aja gitu. Maka jika kita lakukanlah sesuai kemampuan diri, berdoa dengan diri. Jika dirasa kurang, minta didoakan sama siapapun. Insya Allah. Masih juga belum, sedekah. Gitu. Itu ikhtiar insya Allah. Ya. Ketika jalan kesolehan yang kita lakukan, insya Allah dapat jodohnya pun jodoh yang soleha. Insya Allah ya. Amin. Berarti bisa sekalian Mas. Mau saya cariin. Katanya ntar di belakang panggung katanya. Ya, salam ya. Kan Islam itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi orang yang non muslim? Kan banyak orang non muslim itu yang masuk Islam, terus orang Islam masuk murtad, itu gimana? Jadi gini, makanya tadi ada, cuman saya mau jelasin itu kepanjangan. Kalau nggak selesai
ya nanggung gitu. Kayak pengantin ya nggak selesai kan nanggung, pusing Pak Haji ya. Ya, tadi saya maaf ya ngomong gini. Gini, ada sifat-sifat Allah ya, yang tertuang ayat pertama surat Al-Fatihah. Saya tanya, ayat pertama surat Al-Fatihah apa, Mas? Oh, alhamdulillah. Sudah khatam berarti ya Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Nah, begitu artinya ya. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang mampari nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Ngerti enggak itu? Ngerti ora? Ngerti. Ya, ngerti nggak? Saya dulu ini pakai bahasa Jawa karena Pak Haji orang Jawa, jadi saya ngomong bahasa Jawa. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat, yang memberikan nikmat besar di dunia dan di akhirat ya. Bukan besar nikmatnya, tetapi banyak yang menikmatinya. Mau Islam mau bukan Islam, mau ibadah mau enggak, mau bajingan tengik mau soleh, dapat sifat Rahmannya Allah tuh ya. Tapi Ar-Rahimi, sifatnya Allah Ar-Rahimi kang mapari nikmat cilik ing dalam akhirat boloko. Bukan kecil nikmatnya, sedikit yang menikmatinya. Karena yang mendapatkan sifat rahimnya Allah itu orang-orang spesial yang disayangi. Nah, mudah-mudahan kita masuk mendapatkan sifat ar-rahimnya Allah. Berarti orang yang bukan Islam disayang Allah enggak? Disayang. Kalau Allah mau sedunia Islam gitu, jadi enggak? Jadi intinya satu sama lain saling menguji. Ya. Ada lagi? Puas enggak jawabannya? Gimana? Belum, yaudah. Mudah-mudahan belum puas, ya. Ya, mudah-mudahan, ya. Terus itu Ustaz, kalau di Al-Quran itu kan apa namanya yang masuk surga itu kan orang Islam ya. Tapi kan orang yang non Islam itu kan masuk neraka. Wahabi masuk Islam enggak? Enggak masuk. Bukan ya. Oh gitu, gini. Ya, coba ya. Terus apa namanya itu? Jadi orang non Muslim itu enggak dapat rohim rohimnya itu. Enggak. Tapi kan Ustaz tadi jelasin yang enggak ada yang istilahnya orang yang berdosa Islam tapi berdosa melakukan maksiat itu nggak dapat rohimnya. Tapi kan kita nggak tahu saja. Saya pernah lihat ada cerita seorang pelacur tapi dia dapat rahmat dan rahimul sawa, dia masuk surga gitu karena dapat rohimnya. Gitu. Masuk surganya karena apa? Ya itu orang yang non Muslim itu dia nggak masuk surga karena mencintai Allah melalui makhluk Allah, bahkan seekor anjing yang kehausan, ya itu sebab menjadi husnul khotimah, ya. Jadi secara umum garis besarnya yang bersyahadat meyakini syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semuanya masuk surga. Ini berarti calon surga dong. Amin. Calon surga, cuman ada cumannya. Dicuci dulu. Kan banyak kotoran. Ya, cuma info aja, sehari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Gitu aja nyucinya. Mau dicuci. Nah, makanya mudah-mudahan dalam doa juga sertakan mudah-mudahan husnul khotimah, baik di akhir. Ya. La ilaha illallah, surga udah pas akhirnya itu. Tapi biasanya bagaimana kebiasaan? La ilaha illallah nanti bagaimana sekarangnya? Gitu. Makanya biasakan gitu. Meninggal lagi sholat gitu kan enak ya. Atau meninggal lagi bekerja juga sahid kok. Nah, tergantung niatnya. Gitu Mas ya. Ya. Jadi mau masuk yang mana nih?
Ya, baik. Ada lagi? Nggak baik. Jomblo juga. Saya perwakilan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, ciri-ciri jodoh dalam Islam itu bagaimana? Dan yang kedua ini adalah bagaimana kita meyakini jika si fulan itu adalah jodoh kita? Jomblo ya. Cakep ya. Berarti ini apa? Kasus apa namanya nih? Kasus apa? Mau lihat ya. Gini, namanya juga lakukan ikhtiar itu ta'aruf, bahasa Arab ta'aruf. Ya, bahasa sini mah pacaran kali ya, cuma yang berlebihan ya pacarannya ya. Ya, jadi ta'aruf. Ya, silahkan ya satu sama lain tapi jangan berlebihan. Ya. Lalu kemudian jika masih ragu-ragu, apalagi ada beberapa pilihan, lakukan istikharah. Istikharah juga tetap ya, belum ada keyakinan. Jadi istikharah itu belum tentu mimpi. Ada yang istikharah mimpi, tiba-tiba mimpi, oh jodohnya cirinya begitu, bisa. Tapi bisa saja itu diberikan ketetapan hati. Maka sholat istikharahnya terus lakukan karena Allah. Kalau kami apa ada tulisannya ya, sholat istikharah itu sehari berapa kali? Ya ada ya, gitu istikharah. Nah itu untuk menentukan. Lalu jika memang juga belum puas, ya silahkan tanya sama ahlinya. Tapi itu privat nggak bisa dibahas. Ya. Ya, tapi intinya istikharah. Ya. Kalau belum dapat juga, ini mau istikharah apa? Siapa lakinya? Nggak ada, misalkan ya. Siapa? Ya, maka berdoa. Ya Allah, dekatkan jodohku. Jodohku. Mudahkan urusanku. Monggo. Ya. Kalau antara beberapa pilihan, lakukan istikharah. Itu yang terbaik insya Allah. Ya. Insya Allah. Sudah istikharah? Enggak, calonnya ada? Calonnya ada? Calon sih beberapa ya. Ya. Calon beberapa, ada calon COD, ada calon medsos ya, gitu aja. Ya. Silakan lakukan pilihan ya. Silakan istikharah. Ya. Ya calon COD kan gimana ya? Kopi darat ya. Ya, baik. Lagi. Kalau menikah beda agama hukumnya apa Ustaz? Ya, jangan. Ya. Dah. Jangan. Jadi ketika tujuanmu adalah Allah, ikuti hukum Allah. Ya. Orang Islam masih banyak kok nyari yang ya, nggak apa-apa yang ngomong ini ya, Pak Haji ya. Ya, bukan di sini bukan, ini akidah masalah aja. Ya. Ya, apalagi kalau perempuan ajak yang agama lain masuk Islam baru cakep. Ya, malah kita ngikut lagi. Ya, ilah cemen amat lu imannya. Tapi di sini rata-rata ikut ke Islam ada juga. Nah, kalau itu bagus. Maka Anda termasuk orang yang menyampaikan Islam lewat pernikahan. Cakep kalau begitu. Ya, silakan. Ya. Baik. Yang doa Pak siapa Haji? Pak Haji aja. Biar makbul. Sama aja lah. Ya. Ya, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Seluruh rangkaian acara sudah dilewati bersama. Mudah-mudahan tentunya kita diberikan istiqomah dalam ibadah, dalam perbaikan, termasuk dalam taklim. Apa harapannya? Mudah-mudahan berkahnya kita diampuni dosa, gugur kewajiban di dalam perintah mencari ilmu, dan juga mudah-mudahan nambah wawasan ya di dalam rangka ya kita. Sebenarnya saya juga nggak niat ngajarin ya, ini mah sharing aja lah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mungkin sama-sama kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.